1. Sunan Ampel. Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat, keturunan kedua-dua dari Nabi Muhammad. Menurut riwayat, ia adalah putra Ibrahim Jainuddin Al-Akbar dan seorang putri Campa yang bernama Dewi Chandra Wulan Putri Raja Campa terakhir dari dinasti Ming. Sunan Ampel dilahirkan di Aceh tahun 1401 Masehi. Sunan Ampel adalah pendiri pesantren Ampel Denta. Di antara murid-murid beliau adalah Raden Paku, Raden Patah, Raden Makdium, Ibrahim, Saripudin, serta Maulana Ishaq. Sunan Ampel termasuk perancang kerajaan Islam Demak dengan ibu kota Bintoro. Beliau wafat di Surabaya pada tahun 1481 dan dimakamkan di Ampel. 2. Sunan Gresik, dikenal juga dengan nama Maulana Maghribi, Syekh Maghribi, serta Syekh Jumadil Kubro. Beliau dianggap sebagai orang Islam pertama yang masuk ke Pulau Jawa, sehingga kedatangannya menandai permulaan masuknya Islam di tanah Jawa. Sunan Gresik meninggal pada 12 Rabiul Awal 882 Hijriah atau 8 April 1419 dan dimakamkan di Gapura Wetan, Gresik. 3. Sunan Bonang, lahir di Surabaya pada tahun 1465 dan wafat tahun 1525 di Tuban. Beliau dikenal dengan nama Raden Maulana Makdum Ibrahim. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel sekaligus saudara sepupu dari Sunan Kalijaga. Sunan Bonang dianggap sebagai pencipta Geding pertama. Beliau berdakwah di daerah Tuban dengan menggunakan media wayang dan gamelan sesuai dengan kegemaran orang Jawa. Beliau juga yang mendidik Raden Patah hingga kelak menjadi raja kerajaan Demak. 4. Sunan Giri, memiliki nama asli Raden Paku dan dikenal juga dengan nama Raden Ainul Yakin. Beliau merupakan putra Maulana Ishaq. Beliau berdakwah di daerah Giri dan sekitarnya, serta banyak mengirimkan para dai ke luar Jawa seperti Madura, Bawean, Kangean, Ternate, dan Tidore. Sunan Giri adalah pencipta permainan anak bernuansa religius seperti jalungan, gendi perit, jorgula, cublak-cublak suweng, dan lir-ilir. Beliau wafat pada tahun 1506 dan dimakamkan di daerah Giri, Gresik. 5. Sunan Derajat, lahir di Ampel, Surabaya pada tahun 1407 dengan nama asli Raden Qasim atau Saripudin. Beliau juga termasuk salah satu putra Sunan Ampel. Tembang Jawa Pangkar diciptakan Sunan Derajat sebagai media dakwah. Beliau wafat pada pertengahan abad ke-16 dan dimakamkan di Sebaya, Gresik. 6. Sunan Kalijaga, memiliki nama asli Raden Masyahid. Ayahnya adalah Raden Sahur Tumegang Wilkatikta yang menjadi Bupati Tuban, sedangkan ibunya bernama Nawangrun. Nama Kalijaga dalam satu versi berasal dari bahasa Arab dari kata Kadijaka, pemimpin yang menegakkan kebersihan dan kesucian, tetapi pendengaran orang Jawa adalah Kalijaga. Sunan Kalijaga dianggap sangat berjasa dalam mengembangkan seni wayang, purwa atau wayang kulit serta gamelan yang dipergunakan sebagai media dakwah Islam. Selain itu, beliau juga mengembangkan seni suara, ukir, busana, pahat, serta kesusastraan. 7. Sunan Kudus, lahir dengan nama Jafar Shadiq. Beliau memiliki silsilah yang bersambung sampai Nabi Muhammad SAW. Sunan Kudus berdakwah di daerah Kudus dan sekitarnya. Beliau termasuk seorang ulama yang menguasai berbagai disiplin ilmu seperti fikih, usul fikih, tauhid, hadis, tafsir, dan logika. Oleh karena itu, beliau mendapat gelar Waliul Ilmi, orang yang kuat ilmunya. Sunan Kudus juga menciptakan Geding, Mas Kumambang, dan Mijil. 8. Sunan Muria, lahir dengan nama asli Raden Umar Syahid atau Raden Prawoto. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga
Dalam berdakwah, Sunan Muria cenderung memilih tempat yang jauh dan terpencil dengan menyelenggarakan semacam kursus-kursus keagamaan bagi kaum pedagang, nelayan, dan rakyat biasa. 9. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Raden Syarif Hidayatullah. Beliau lahir di Makkah pada tahun 1448. Beliau merupakan cucu Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Beliau berdakwah mengajar agama Islam di daerah Cirebon, Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda, Kelapa, serta Banten.